Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus. Arti hadir Taurus untuk pasangan Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus di Januari 2022. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Taurus, apa kabar? Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, ini saya akan tebar untuk kejujuran dari pasangan kamu, sisi terdalam dari dia. Kalau bisa speak up tentang kejujuran dia selama bersama dengan kamu di tahun 2021, apa sih yang akan dia speak up, yang bunyinya itu keluar, bisa kedengaran di telinga kamu dengan sisi terjujurnya dia, yang paling jujurnya dia. Oke, so ini mungkin perlu kamu tahu supaya nanti 2022 kamu ingin membangun hubungan yang seperti apa dengan dia, itu bisa kamu persiapkan. Oke, karena memang harus dipersiapkan semuanya. Yang nggak dipersiapkan akan sangat sulit untuk diberi kesadaran. Oke, kita mulai. Darling angels, please clarify. Taurus, kalau bisa pasangan Taurus bicara, sisi terjujur dia tentang Taurus selama menjalani hubungan bersama di tahun 2021. Please clarify, my darling angels, the truth dari pasangan Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk Taurus. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Taurus. Okay, saya akan tebar 3 deck dan bottom of the deck ya. Ini deck pertama, ini deck kedua, ini deck ketiga. Okay, bottom of the deck. So many things remind me of you. Banyak situasi, banyak hal yang mengingatkan aku sama kamu, Taurus. Jadi mungkin kalian udah separation, udah nggak komunikasi, udah hidup masing-masing, atau mungkin masa jeda, atau mungkin long distance relation. Walaupun bersama tapi jauh-jauhan, udah kayak orang asing. Ya, bisa di sini dia ngelakuin apapun mengingatkan dia sama kamu. So many things remind me of you. Oh sih. Jadi ingat lagunya Anggun. Oke. So many things reminds me of you. Kamu udah pergi dalam hidupku, tapi aku selalu ingat kamu di setiap hal. Bisa ada mutual friends yang selalu membuat dia terkoneksi sama kamu. Bisa tentang, ya kalian sangat bonding, jadi bayang-bayang kamu itu, energi kamu itu menempel kuat sama dia. Strong connection. See? Oke, kenapa sih dia sampai ngomong semua hal mengingatkan saya sama kamu kayak gitu?
Kenapa sih ini deck pertama? You and I were too young. Kamu dan aku masih sangat muda, begitu muda ketika bertemu. See, waktu kalian bertemu dulu, itu masih sangat muda. Anda bisa bayangkan dua orang muda yang membangun hubungan. Di sana ada ego yang bertumbuh, ada pride, ada dignity, harga diri, penghargaan diri, minimnya pengalaman, minimnya pengetahuan, knowledge tentang relation love, tidak adanya pendewasaan, hubungan seperti adventure, seperti petualangan, di mana ego dimenangkan, jauh dari kesadaran. Nah, ini dia tentang hubungan yang dimulai saat masih sangat muda. You and I were too young, terlalu muda. So, kalau ada banyak drama, konflik, kemenangan ego, pertarungan seperti di ring tinju, itu wajar. Karena ketemunya dulu itu masih muda banget. Belum ada kesadaran. See? Oke. Mungkin banyak kepahitan yang kamu rasain dan juga dia rasain. Karena dua-duanya masih sama-sama muda. Oke. Atau mungkin ini teman SMA, teman SMP, ketemu, ya kan? Udah ketemu, putus kontak, terus ketemu lagi di masa sekarang, ketika udah punya pasangan atau ketika udah usia dewasa, ketemu lagi nih. Baru bisa nyadarin, aduh ternyata rasa cintanya masih ada. Bisa juga kayak gitu. Kayak unfinished story aja. Oke, unending story. Oke. Ini dia. D kedua. I know I messed up everything. Aku tahu aku menghancurkan, mengacaukan semuanya. Semuanya. I know I messed up everything. Oke, gue tahu gue hancurin semuanya, gue merusak semua situasi, semuanya. Oke. Itu terjadi kenapa? Terlalu muda. Gak, gak, gak sadar tentang kesadaran. Oke, makanya saya sih senang ya sekarang udah ada YouTube. Jadi anak-anak muda yang SMA kalau memang menonton channel Nona Pastel pasti sudah tahu bahwa semua hubungan pasti ada prosesnya, butuh pendewasaan diri, butuh kesadaran, butuh pengendalian diri sendiri, butuh mencintai diri sendiri, respect dengan diri sendiri. Itu saya bersyukur banget karena anak-anak zaman sekarang udah bisa nonton YouTube gitu, dan mudah-mudahan nonton channel Nona Pastel. Karena zaman dulu nggak tahu gitu loh. Makanya di sini dia sadar. I know I mess up everything. Aku tahu aku mengacaukan semuanya. Semuanya. Gak bisa disalahin juga karena usia. Minim pengetahuan. See? Dan ini dek ketiga. I left when I saw you with someone. Aku tinggalin kamu saat aku lihat kamu sama seseorang. Nah, ada juga di sini tentang jealousy. Cepat sekali ngambil kesimpulan. Ya kan, orang-orang yang lihat dengan mata, mendengar dengan telinga, cepat ngambil kesimpulan. Akhirnya mengacaukan semua situasi. I left when I saw you with someone. See? So ini seperti sudah berpisah dengan situasi drama. Ada juga orang sih yang udah tua tapi dia minim pengalaman gitu, jadi terlalu sulit untuk bisa mendekati banyak orang. Akhirnya dia minim pengalaman,
dan akhirnya dia banyak membuat kekacauan. Jadi mungkin ini jiwa yang masih muda, bukan usia yang muda ya. Karena usia tidak bisa menjamin, usia yang tua juga dewasa tidak bisa jamin. Karena keputusan dewasa, punya kesadaran, itu juga adalah keputusan. Bisa keputusan itu diambil di masih muda ya, masih remaja pun bisa gitu loh. See? So ini hubungan yang menurut saya penuh dengan drama dan rasa sakit, kepahitan. Makanya di sini dia bilang, so many things reminds me of you. Semua hal mengingatkan aku padamu. I see. Okay, so ini seperti dia pergi meninggalkan kamu. Ini sudah berpisah. Dan bisa tentang hubungan yang digantung, bisa tentang situasi masa jeda. Okay, tapi dia punya kesadaran tentang bagaimana dia mengacaukan semua situasi. Awal kekacauan itu mungkin dia sadari bahwa itu asalnya dari dia duluan dengan drama-dramanya dia. Oke. Ya, itu ungkapan terjujur dia. Kita lihat energi dari 78 deck untuk Taurus. Darling Angels, please clarify Taurus energi, arti hadir. Arti hadir Taurus untuk pasangan Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Januari tahun 2022. Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Oke, Taurus. Saya akan tebar seperti biasa. 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi dia, baris ketiga energi arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck. Karena kita melihat dua sisi, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali, bisa energinya sudah terjadi lebih cepat ya, atau sudah terjadi. Kita mulai dari baris pertama, energi kamu, Two of Pentacles. Di sini ada energi dari Page of Wands. Di sini ada energi dari Page of Swords. Baris kedua, di sini ada energi dari Page of Cups. Oke, dia kangen sama kamu di sini. Dia ingat kamu terus ya. Kalau dia nggak ingat kamu pun banyak hal yang mengingatkan dia sama kamu, memorinya. Ya, di sini ada Eight of Pentacles. Cukup sulit ya melupakan kamu. Queen of Swords, ingat kamu terus, mikirin kamu terus. And then ini arti hadir kamu, Ace of Swords, dia ingin speak up. Oke. Energi hubungan karma sepertinya di sini ada Six of Cups. Kalian pernah bersama cukup lama, saling mencintai, dan di sini ada energi dari Eight of Wands. Oke. Bottom of the deck. Oke, the Justice energy. Kamu bisa dealing dengan Librans, atau ini memang hubungan karma. Ini bukan twin flame, tapi ini hubungan karma. Gimana sih hubungan karma? Cepat banget berakhirnya. Panas sekali, karena pasangan kita itu kayak cermin untuk kita ngelihat sisi kelemahan kita. Jadi kita ngerasa nggak nyaman ya sama pasangan kita, karena dia kayak menyentuh hal-hal yang sensitif untuk kita, yang kita ngerasa nggak nyaman. Padahal itu adalah bentuk dimana kita harus merubah diri kita. Jadi dia jadi cerminnya gitu. Contoh kayak misalnya gini, ini ya, yang mempertontonkan sisi kita yang gak nyaman. Contoh, kita kadang-kadang gak suka nyelesain masalah. Jadi kalau ada masalah dibiarin aja, didiemin aja, tidak dihadapi. Nah, pasangan kita itu kalau hubungan karma biasanya tuh bawel, ngomongin terus masalah itu.
terus diomongin, gak lelah-lelah ngomongin soal masalah itu, karena seperti dia menuntut untuk kita menghadapi masalah itu dan menyelesaikannya. Padahal misalnya dari kita tuh gak suka, udahlah biarin aja gitu. Nah itu contoh. Jadi sebenarnya dia itu datang untuk nunjukin kita sisi kelemahan kita yang harus kita perbaiki. Itu hubungan karma. Nah karena situasi-situasi yang dimana kehadiran dia membawa emosi ya, membawa sensitivitas kita tersinggung, terganggu gitu, akhirnya jadi kayak ring tinju, saling menyakiti. Jadi kalau nggak punya kesadaran pasti mikirnya, bawel banget sih gitu, udah tahu gua nggak suka masih diomongin aja gitu. Padahal maksudnya bukan itu. Kalau punya kesadaran pasti langsung tahu, kayaknya gue memang harus berubah deh, kayaknya gue harus ngadepin masalah itu deh, kayaknya gue harus selesaiin masalah itu deh. Nah kayak gitu. Itu kalau punya kesadaran. Kalau nggak punya pasti ngerasa pasangannya itu kayak musuh. Ini orang kok nggak cocok nih kayaknya, ribut banget sih. Nah kayak gitu. Itu contoh hubungan karma. Ya makanya itu penting banget kesadaran. Dari dia kita tahu sisi lemah kita, dan ternyata itu membuat kita seharusnya menanggapinya dengan cara yang positif. Cara yang positif adalah kita membenahi diri kita. Kita perbaiki diri kita. Nah ini hubungan karma. Sering banget terjadi, sering banget di reading, personal reading tuh banyak banget kayak gitu. Ya, karena nggak sadar kan, nggak tahu gitu. Oke. Di sini ada energi kamu tentang kamu sudah menyerah, tidak mau lagi melakukan apapun. Pernah bermimpi untuk menua bersama, tapi ternyata kamu menyerah. Di sini sebenarnya ada tindakan yang harus kamu lakukan, tapi kamu biarin mimpi kamu lewat gitu aja. Padahal ini jelas terlihat. Kamu menyerah. Oke? Kalian sering bertengkar, ini hubungan kayak ring tinju. Kamu terlalu banyak sakit hati dengan semua ucapan dia. Kamu gak mau lagi ketemu dia, bahkan kamu batasi komunikasi sama dia. Karena kamu merasa bahwa kalau ketemu sama dia ngomongin pasti nyakitin hati kamu, apapun omongan dia. Nah ini karena gak punya kesadaran kan, dikiranya nyerang gitu loh. Padahal itu tuh buat kita tuh harus kayak ngerasa, oh kayaknya memang gue kurang di sini deh, gue harus benerin deh kayaknya gitu. Jadi kayak untuk mempertontonkan sisi dimana kita harus memperbaiki diri kita. Si hubungan karma tuh biasanya kayak gitu. Oke. The Tower Moment, the universe mengutus dia masuk dalam kehidupan kamu untuk memberi pelajaran kehidupan. So di sini ada wasitnya. Kalian seperti di ring tinju, wasitnya di sini the universe. Situasinya berubah tiba-tiba. Chaos di sini. Tak bisa dikendalikan. Cepat berpisahnya, cepat. Kalaupun gak berpisah, ribut, putus nyambung, ribut, putus nyambung, bolak-balik gitu aja. Nah kayak gitu. Oke, hubungannya digantung. Beberapa long distance relation. Oke, bisa dealing dengan Librans, Taurus di sini. Librans, Taurus. Oke, Librans, Taurus di sini. Kamu bisa dealing dengan sesama Taurus. Oke, kita mulai baris pertama. Oke, di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio, Librans, Aquarius, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius. Terutama dengan Librans ya. Dan ini hubungan karma. Kita mulai dari baris pertama, energi kamu. Two of Pentacles. Ada kebingungan di sini. Mau bercerai. Di sisi lain ingin bertahan. Atau kamu sudah punya pilihan lain. Bisa pilihan untuk bekerja, bisa punya orang lain. Tapi di sini kamu bingung tentang keadilan yang harus kamu jalani. Ini situasi karma, hati-hati ngambil keputusan. Ini kamu lagi bingung.
Jadi hati-hati ngambil keputusan. Perhatikan di sini ada situasi karma. Jadi hati-hati untuk ngambil tindakan, terutama di Januari. Oke, hati-hati, hati-hati. Lakukanlah sesuai dengan kebenaran di sini. Lakukanlah sesuai dengan keadilan. Hati-hati ya. Ini ada situasi karma udah ngikutin energinya ya. Dan di sini ada Page of Wands. Ada tindakan yang ingin kamu lakukan. Di sisi lain kamu masih menggenggam rasa cinta kamu untuk dia. Tapi di sisi lain ada tindakan kamu ini yang akan kamu lakukan. Dan ini bingung, kamu bingung ngambil keputusannya. Bisa tentang kamu mau memilih antara dia dan orang lain. Tapi kamu masih genggam cinta kamu untuk dia. Oke? Dan energi dari Page of Swords, kamu stalking dia, kamu jadi stalker terhebat. Kamu stalking dia dengan detail. Apalagi kalau yang akan memasuki legalitas divorce atau perpisahan dengan legalitas. Ini kamu benar-benar stalking dia habis-habisan untuk mencari sisi terlemah dia, untuk menyerang dia, untuk mendapatkan keadilan kamu di sini. So di sini kamu jadi tukang stalker hebat sekali, detail banget. Kamu intai dia kemanapun dia pergi. Oke, so ini cukup menguras emosi kalau menurut saya. Ini cukup menguras emosi, melelahkan sekali ya kalau tertekan gitu dengan emosi. Jadi jangan lupa mencintai diri sendiri, lebih cooling down aja untuk bisa kamu ambil keputusan yang tepat dan adil di sini. Oke. Sekarang kita pergi ke energi dia. Kamu lihat di sini dia merindukan kamu. Dia merindukan kamu. Dia ingat kamu terus dimanapun kamu. Apa sih gini, kayak misalnya dia jalan-jalan di satu tempat. Mungkin itu tempat yang pernah kalian kunjungi bersama. Dia ingat kamu. Atau di rumah ada memori kamu sama dia. Buat dia ingat kamu. Atau ada harta, ada benda-benda ya, ada benda-benda kayak yang sederhana aja, kayak pulpen atau kayak sendal gitu lah, yang sering kamu pakai. Jadi dia ingat, dia jadi keinget kamu pas pakai sendal itu. Jadi ingat, oh iya kegedean ini kan sendalnya kamu gitu loh, kan sendalnya dia gitu. Jadi dia ingat banget gitu. Atau dia lagi jalan gitu, terus ada orang pakai baju yang sama kayak punya kamu, dia ingat kamu lagi. Mungkin hanya berbeda warna bajunya berbeda gitu, tapi dia jadi ingat kamu. Oh yang punya kamu tuh warna ini gitu. Dia ingat kamu terus. Semua hal, bahkan dia berusaha untuk melupakan kamu. Ini sulit sekali, berat sekali untuk melupakan kamu, karena semua hal yang dia jalani sehari-hari dalam hidupnya itu buat dia ingat sama kamu. Apalagi kalau yang long distance, itu wajah kamu itu ada di mana-mana. Kayak karena ini strong connection ya, hubungan karma. So dia ingat kamu terus, bahkan dia mengubur dirinya untuk bekerja, menghabiskan waktu, membunuh waktunya dengan bekerja, tapi ya dia tetap ingat kamu. Wajah kamu, senyum kamu, semuanya. Dan akhirnya apa? Dia overthinking di sini tentang kamu. Lama-lama think too much. Mikirnya jadi banyak. Akhirnya masuklah energi negatif. Dia merasa kamu tidak adil. Dia merasa kamu tidak peduli sama dia. Dia merasa sudah layak kalian berpisah. Apalagi yang mau masuk di situasi legalitas divorce dalam proses di sini. Nah, ini dia, Queen of Swords. Oke, kalau kamu tanya apakah dia mencintai kamu, everything reminds me of you. Semua hal mengingatkan aku sama kamu. So itu cinta kan? Kamu bisa simpulkan sendirilah. Kalau nggak ada rasa cinta, nggak ada sweet memory. Kalau kamu nggak pernah bahagiakan dia, nggak mungkin dia ingat kamu.
Semua hal loh dia ingat kamu. Bahkan di hal-hal yang gak terduga. Contoh dia lewat aja, ada orang pakai parfum, wanginya sama kayak punya kamu. Dia langsung noleh ke belakang, dia langsung lihat kayak wanginya itu. Dia langsung sebut nama kamu. See? Itu hubungan karma kayak gitu. Lepas jauh sayang banget, dekat udah kayak api. Kenapa? Harus diberi kesadaran. Ada dua kemungkinan hubungan karma. Bisa terus berjalan dan akhirnya hubungan bertumbuh dengan kesadaran. Tanpa kesadaran, hubungannya udah kayak api, panas. Oke? Seperti energi divine feminine dan maskulin yang bersatu. Saling melengkapi. Kalau punya kesadaran dengan fungsi masing-masing. Oke. So dia cinta sama kamu dengan cara yang berbeda, dengan cara yang unik, ya. So kita lihat arti hadir kamu, Ace of Swords di sini. Dia ingin speak up, meluruskan semuanya, bicara yang benar. Ada keputusan yang dia ambil. Di sini tentang betapa kalian pernah saling mencintai. Mungkin karena kalian kenal di usia muda dan akhirnya kalian menikah. Ternyata itu menjadi sesuatu yang dramatis karena minimnya pengetahuan, minimnya kesadaran. Jadi kebersamaan yang lama sekali, terlalu banyak drama. Stuck tanpa pertumbuhan diri yang bahagia, yang damai, yang dewasa. Itu yang dia sadari. Dan di sini ada shocking moment. Gak terasa waktu cepat sekali berlalu. Kalian ada di titik akan ngambil keputusan. Apakah hubungan ini diteruskan atau hubungan ini berakhir sampai di tahun ini aja. Dan di 2022 Januari kalian memasuki hubungan perpisahan tentang perjuangan legalitas divorce. Kalau kamu tanya apakah kamu berarti untuk dia, dia hanya ingin, kalau dia speak up di sini, dia hanya ingin hubungan yang adil. Di sini the justice energy, Ace of Swords, dia hanya ingin hubungan yang adil. Yang mungkin menurut dia selama ini dia tidak terima dari kamu tentang hubungan yang adil. Oke. Taurus. Jadi kalau mau ngambil keputusan, kamu juga bingung tentang keputusan yang ingin kamu ambil. Makanya bangkitkan kesadaran kamu, jangan sampai kamu salah ngambil keputusan karena di sini ada situasi karma yang mengikuti kamu. Kamu sangat berarti untuk dia. Ini hubungan hanya kurang satu, kesadaran untuk membangun komunikasi, kesadaran untuk berkompromi, untuk memenangkan win-win solution di antara kalian berdua, kesadaran untuk menghargai atau respect satu sama lain, ya, dan masih banyak lagi tentang kesadaran. Hanya itu sebenarnya. Karena kamu bingung, kamu masih mencintai dia, kamu bingung untuk hubungan yang harus berakhir. Di sisi lain, dia juga berat melupakan kamu. Kalian punya energi yang sama, kamu jadi stalker terhebat, terhandal. Dia jadi seorang thinker, ya. Thinker yang kuat banget, dia selalu mikirin kamu, menganalisa kamu, mengkritisi kamu. Even di sini kamu udah punya yang lain misalnya, tapi kamu masih sering stalking dia, kamu masih hidup di masa lalu, kamu masih sama dia gitu energinya. Oke. Kamu sangat berarti untuk dia. Dia masih mencintai kamu dan selalu memikirkan kamu.
selalu ingat kamu. Oke, Taurus, kita lihat dari oracle energi untuk Taurus. My darling angels, please clarify energy Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk Januari tahun 2022. Energy Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Arti hadir Taurus untuk pasangan Taurus untuk Januari tahun 2022. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. Jumping card. Thank you. Okay, jumping card di sini. Four chakra Archangel Raphael. Malaikat tertinggi Raphael adalah penjaga hati kita, ada di cakra jantung di hati kita ya. Jadi kayak penjaga cakra keempat tentang cinta dan kasih sayang, kebaikan, love, unconditionally pure of love, cinta dari the universe untuk kita, itu diletakkan di hati kita. See? And then kebaikan, kasih sayang, ketulusan, memaafkan. See? So kamu bisa berdoa, minta kepada Archangel Raphael untuk menguatkan hati kamu, memampukan hati kamu untuk memaafkan pasangan kamu. Ini saran ya, saya tidak menasehati, ini saran. Kalau kita bergaul akrab dengan Archangel Raphael, kita akan mencintai semua orang tulus, bahkan musuh-musuh kita pun kita akan mencintai mereka. Tidak ada kebencian di hati kita. Susah banget ada kebencian di hati kalau kita bergaul akrab sama Archangel Raphael, karena dia memang punya tugas menebarkan cinta dan kasih sayang, kebaikan, ketulusan pada semua manusia. Siapapun yang kamu percaya penjaga cakra keempat kamu, dalam keyakinan kamu bisa bergaul akrab dengan dia. Dia akan memampukan kamu untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu, dan akan bisa memulihkan situasi yang tadinya nggak mungkin pulih, terutama untuk kebersamaan hubungan kamu dan dia. See? Ini kalau bergaul dengan Archangel Raphael, energi kamu akan berubah jadi hijau, lama-lama jadi hijau golden, akhirnya jadi hijau pekat banget, dan golden light itu kenceng banget. Kalau lihat warna hijau begitu, itu saya tahu orang ini pasti pemaaf, orang ini pasti baik hati, orang ini pasti tulus, orang ini pasti ikhlas, tidak ada kebencian sama sekali di hatinya. Itu kalau saya lihat energi warna hijau gelap dengan golden light-nya. Tidak ada intrik-intrik apapun. Tulus banget pasti orangnya. Itu biasanya terpancar di atas kepalanya. Ya, itu orang-orang yang punya energi Archangel Raphael, atau siapapun yang kamu percaya sebagai penjaga cakra keempat kamu. See? So, bergaul akrablah dengan pemilik cinta dan kasih sayang. The universe memberikan kekuatan itu pada Archangel Raphael untuk di-sharingkan ke seluruh anak manusia yang membutuhkan cinta dan kasih sayang, kebaikan. Okay? Bottom of the deck, anxiety. Di sini kamu bisa tahu betapa dia menyesal, dan kamu pun menyesal. Ini hubungan karma. Kamu sama dia sama aja, satu frekuensi. Jadi apa yang kamu rasain, dia rasain. Apa yang dia rasain, kamu rasain. Kalian satu frekuensi. Di sini. So, ini ada penyesalan. Kepanikan, takut, cemas berlebihan dalam kehidupan, apalagi menjalani hari esok, masa depan. Karena situasi karma pasti terus berputar. Kalian gak suka
pada sesuatu diterus gitu, kayak terus diperhadapkan pada sesuatu yang kalian gak suka jalanin. Itu karma tuh kayak gitu. Makanya hadapi dan berikan tabur karma baik gitu loh. Selesaikan masalahnya. Kalau takut akan hari esok, belajarlah percaya tentang karma baik yang akan kamu tabur hari ini, sehingga di masa depan kamu percaya ada kebaikan yang akan menghampiri kamu, karena kamu akan menuai kebaikan. Makanya hati-hatilah menabur karma. Oke? So ini ada saran lagi dari Archangel, dari Angel Healings untuk kamu ya. Darling Angels, please clarify untuk Taurus, saran untuk Taurus. Di arti hadir Taurus untuk pasangan Taurus dan Moon Rising and Venus. Energi untuk Januari tahun 2022. Please clarify. Please clarify. Oke, jumping card. Thank you, thank you, thank you. So ini kayaknya luka hati kepahitan banget. Karena ini hubungan toksik saling menyakiti. Dua-duanya sakit, pahit hidupnya. Karena di sini Archangel Raphael lagi gitu loh. Jadi ini tentang hubungan yang tanpa ada rasa cinta, kasih sayang, ketulusan, kebaikan, kemurnian cinta. Jauh sekali. Panas banget. Api ya ini hubungannya. Ya karena hubungan karma. So di sini ada vegetarian atau vegan. Di sini ada fresh and organic fruit. Fresh organic fruit and vegetables give you a boost of high life force energy, which elevate your spiritual frequency. Jadi kalau kita makan makanan sayur-sayuran atau seperti orang vegan atau vegetarian kan banyak makan sayur-sayuran. Ternyata dari makanan-makanan yang segar, yang organik dari buah dan sayuran itu mampu membawa booster atau kekuatan yang bisa memberi tekanan yang tinggi untuk menghancurkan energi-energi negatif dalam diri kamu atau di situasi yang kamu hadapi, untuk meningkatkan frekuensi spiritual kamu. Nah, makanya tubuh kita ini kan kayak hutan belantara. Saya sering bilang makanlah sayur-sayuran. Kalau kita makan daging merah, kita cenderung emosian, kita jadi buas. Dan akhirnya kita tidak bisa kendalikan diri kita. Tubuh kita yang menguasai jiwa kita, bukan jiwa kita yang menguasai tubuh kita. Karena kan sebaiknya untuk frekuensi yang lebih tinggi itu adalah jiwa kita yang menguasai tubuh kita. Jadi banyak-banyaklah makan sayur-sayur, buah-buah yang segar, kemudian banyak-banyaklah meditasi atau mendekatkan diri kepada pencipta kita. Ya, kurang-kurangi situasi yang membawa tubuh kita pada kebuasan, seperti alkohol, seperti drugs, seperti daging merah, ya kan? Berusahalah untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang membawa energi positif pada diri kita. Ya, ini saran ya, saya nggak menasehati, ini saran. Oke, bottom of the deck. Oke, berarti ini twin flame connection. Seperti api, makanya saya bilang. Hubungan karma dan hubungan twin flame. Di sini ada twin flame connection. The answer to your question involve a spiritual based romantic relationship. Kan saya pernah bilang, mau twin flame, mau soulmate, kalau nggak ada kesadaran, hubungannya udah kayak api, panas. Nah, ini twin flame connection. Tapi kenapa jadi toxic? Tidak ada kesadaran. Sedikit keterangan tentang twin flame adalah kembar api. Jadi hanya dia yang bisa mengisi kekosongan dalam diri kamu, hanya kamu yang bisa mengisi kekosongan dalam diri dia.
Tanpa melakukan apapun, kebersamaan kalian terasa begitu bahagia. Nah, twin flame connection. Pasangan kita membawa kita pada pertumbuhan diri kita. Bahasa pertumbuhan diri gampang diucapkan. Ketika dirasakan getir, pahit rasanya. Kenapa? Karena kalau kita mau bertumbuh kan banyak hal yang mesti dipangkas. Kebiasaan-kebiasaan buruk, cara kita menjalani hidup yang kurang sehat, cara kita menjalani hidup dengan cara yang negatif, itu kan dipangkas. Mana enak dipangkas cara-cara kita, disuruh dirubah. Dan itu hadir dari pasangan kita. Begitupun kita jadi cermin untuk pasangan kita. Nah, kalau nggak ada kesadaran, hubungannya udah kayak di ring tinju. Itu penting sekali tentang kesadaran. Dan kesadaran nggak ada yang instan, semuanya berproses. Nah, itu sedikit tentang twin flame. Kalau twin flame hanya satu, kalau soulmate bisa banyak. Jadi dia satu-satunya twin flame di seluruh dunia, cuma dia pasangan kamu, pasangan twin flame kamu. Lalu bagaimana kalau kalian berpisah dan kemudian kamu menikah lagi sama orang lain dan dia menikah lagi sama orang lain? Bisa, tapi kalian gak pernah bisa merasakan cinta yang penuh, kebahagiaan yang penuh. Kenapa? Orang lain gak bisa mengisi kekosongan diri kalian berdua. Hanya kalian berdua yang bisa mengisi kekosongan diri masing-masing. Hanya kalian berdua di sini. Tidak tergantikan. Makanya sangat disayangkan kalau hubungan twin flame tanpa kesadaran. Kenapa? Penderitaannya seumur hidup. Dan ini dirasakan dua pihak, apalagi kalau berpisah. Gak bisa ngerasain cinta tuh penuh, kayak ada yang kurang aja. Misalnya gini, kamu nikah lagi nih sama orang lain. Kalau kamu berpisah sama dia, bercerai sama dia, dan dia bercerai sama kamu, dia menikah lagi, kamu menikah lagi. Rasa ada cinta, tapi kayak aneh aja. Tahu nggak, kayak sayur kurang garam. Nggak ada rasanya. Misalnya sayur lodeh itu kan enak banget, tapi nggak ada rasa asinnya gitu, nggak ada rasa garamnya. Tawar. Nah, itu yang dia rasakan dan nanti juga kamu rasakan. Kekuatan lagi dari hubungan twin flame, bisa telepati. Bisa bicara telepati. Bisa merasakan apa yang dirasakan pasangannya. Karena semua masalah itu datangnya sama ke kamu sama dia. Hanya beda waktunya. Itu twin flame. Masih banyak lagi tentang twin flame. Tapi ternyata hubungan twin flame itu tidak menjamin untuk kesuksesan dan kebahagiaan. Ya, ini sedikit omongan tentang twin flame karena di sini ada deck yang menyatakan bahwa kalian berdua adalah pasangan twin flame. Oke? Itu aja Taurus. So ini Taurus dealing dengan pasangan twin flame-nya. Dan ternyata ini mungkin tidak resonate untuk semua, karena tidak semua orang punya twin flame. Enggak semua. Oke? Itu dari saya. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.